Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Nuraini dari kelas 12 Biologi 3. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 tentang Bryopta tumbuhan lumut. Sebelum memulai penjelasannya, di sini ada daftar isi Bryopta tumbuhan lumut, yaitu pengertian, ciri-ciri, struktur tubuh, klasifikasi, reproduksi. Mari kita memulai pembahasannya. Lumut dalam bahasa Yunani Bryopta adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat. Umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil, dapat tidak nampak dengan bantuan lensa. Dan ukuran lumut yang terbesar adalah kurang dari 50 cm. Lumut hidup di batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan di tanah. Di sini ada ciri-ciri tumbuhan lumut. 1. Berwarna hijau karena mempunyai klorofil gametofit lebih dominan dari sporofit. 2. Hidup di tempat basah atau lembab dan terlindung dari cahaya matahari. 3. Pada permukaan luar, tubuh terdapat lapisan lilin untuk menahan masuknya air. 4. Peralihan dari Ptalophyta tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Kekormophyta dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, berukuran kecil dengan tinggi 1,5 cm. 6. Tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. 7. Tidak memiliki pembuluh angkut. Pengangkutan air dan makanan pada lumut berlangsung dari sel ke sel dan berjalan lambat. Ada struktur tubuh. Struktur tubuh tumbuhan lumut sebagai berikut. A. Akar. Akar tumbuhan lumut berupa rizoid, akar semu. Rizoid berfungsi sebagai alat untuk melekatkan diri pada substrat atau tempat melekat dan menyerap air serta zat-zat hara. B. Batang. Struktur batang tumbuhan lumut sebagai berikut. 1. Lumut hati dan lumut tanduk tidak berbatang dan tidak mempunyai pembuluh angkut. Tubuhnya berbentuk lembaran talus. 2. Lumut daun mempunyai batang sederhana dengan pembuluh angkut tunggal. C. Daun. Lumut daun atau biasa disebut dengan lumut daun yang di dalam latinnya disebut Bryopsida atau nama lainnya adalah musci. Ialah suatu anggota tumbuhan yang tidak berpembuluh dan juga tumbuhan yang berspora termasuk ke dalam superdivisi pada tumbuhan lumut atau tumbuhan Bryophyta. Yang pertama adalah Hempaticopsida, yaitu lumut hati. Lumut hati memiliki bentuk tubuh seperti lembaran banyak lekukan dan menyerupai bentuk hati. Lumut hati umumnya tumbuh di tanah, mineral yang lembab di lereng gunung ataupun bukit. Lumut ini juga bisa di dasar hutan yang lebat. Terdapat beberapa ciri yang menunjukkan kelas lumut hati, yaitu sel kelamin pada lumut hati berupa talus dan berbentuk lembaran-lembaran seperti hati. Yang kedua, lumut tanduk. Dinamakan lumut tanduk karena memiliki lembaran yang ujungnya bercabang seperti tanduk. Lumut tanduk ini memiliki bentuk spora yang panjang dan runcing dan dapat tumbuh di 5 cm, sementara sel kelamin memiliki diameter 1 hingga 2 cm dan tumbuh secara mendatar. Yang terakhir, lumut daun merupakan jenis tumbuhan yang kita temukan di daerah yang lembab dan terbuka. Namun ada juga lumut daun dapat tumbuh di tanah gundul, seperti di antara rumput-rumput di atas batu, cadat rawa-rawa, dan sedikit terdapat di dalam air. Klasifikasi berdasarkan bentuk gametofit dan sporofitnya. Bryophyta dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Hepaticopsida atau Ceratopsida dan Bryopsida. A. Hepaticopsida, lumut hati. Hepaticopsida lumut hati memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Generasi gametofit berupa talus dan berbentuk lembaran-lembaran seperti hati. 2. Talus berwarna hijau dengan percabangan menggarpu pada sisi bawah terhadap selapis sel-sel menyerupai daun yang dinamakan sisik-sisik perut atau sisik-sisik pentra. Talus melekat pada substrat dengan bantuan rizoid. 3. Sporofit selalu tumbuh dan berkembang di dalam gametofit betis. Contoh Hepaticopsida yaitu Marchantia polymorpha dari Lunularia sp. B. Anthoceratopsida atau lumut tanduk.
Anthocerotopsida atau lumut tanduk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Generasi gametofit berupa talus dengan tepi rata atau bertoreh. 2. Sporofit tertancap di dalam gametofit, tetapi kapsul sporofit berada di talus, berbentuk seperti di tanduk horn. 3. Pangkal kapsul sporofit dilindungi involucrum. Contoh Anthocerotopsida yaitu Nothochilus sp dan Anthocerops sp. C. Bryopsida atau lumut daun. Bryopsida atau lumut daun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Generasi gametofit berupa talus yang bentuknya seperti tumbuhan keras. 2. Generasi gametofit mempunyai batang semu tegak dan lembaran daun yang tersusun spiral. Daun berfungsi untuk fotosintesis. Pada bagian atas batang semu terdapat rizoid yang berbentuk seperti benang-benang hals dan berfungsi sebagai akar. Pada bagian pucuk terdapat perkembangbiakan generatif berupa antheridium dan archegonium. 3. Sporofit tumbuh pada gametofitnya atau pada tumbuhan lumut itu sendiri, serta bersifat sebagai parasit terhadap gametofit. Contohnya Bryopsida yaitu Pagnum sp, Pisiden sp, dan Polytrichum sp merupakan tumbuhan lumut berumah satu. Sporofit Polytrichum tumbuh menjamur dari gametofit. 4. Reproduksi. Pada reproduksi tumbuhan lumut terjadi metagenesis, yaitu bergiliran keturunan secara teratur antara generasi sporofit 2N dan generasi gametofit N. Generasi spon menghasilkan spora, sedangkan generasi gametofit menghasilkan gamet jantan dan gamer betina. Gametofit merupakan generasi yang dominan dalam siklus hidup tumbuhan lumut. Reproduksi generatif dilakukan mulai perkawinan antara gamet jantan, games betina. Reproduksi vegetatif dilakukan dengan dua cara berikut. A. Membentuk spora haploid N yang bersifat homospora. B. Membentuk makuk gemak cup